Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya Dara Hairunisa, CGP Angkatan 7 dari Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Ada beberapa hal yang akan disampaikan pada koneksi antar materi modul 2.3 ini. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Dan yang keempat adalah kesimpulan dan refleksi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru di masa depan. Prinsip coaching ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yaitu posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan keberhasilannya. Kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Coaching dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai salah satu proses menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Yang kedua adalah sistem among. Semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Mendengarkan dengan rasa.
Sebagai seorang coach, kita harus mendengarkan coach kita sesuai dengan rasa. Apa itu rasa? Yaitu receive, appreciate, summarize, and ask. Yang pertama adalah receive, yaitu menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Perhatikan kata kunci yang diucapkan oleh coach. Yang kedua adalah appreciate, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach, seperti oh, ya, Ketiga adalah summarize. Saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan oleh coach. Dan yang terakhir adalah ask, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot untuk memperdalam identifikasi. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Apa itu Tirta? Yaitu singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kita bahas yang pertama adalah T, tujuan. Coach perlu mengetahui tujuan yang dikehendaki coach dari sesi coaching. Jadi, pada tahap awal pembicaraan dengan coach, kita menanyakan dulu tujuan dari percakapan kita pada saat itu. Selanjutnya adalah I, identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui bahwa hal yang harus kita fokuskan adalah fokus pada coach, bukan fokus pada tema. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang terakhir adalah TA, yaitu tanggung jawab. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Adapun siklus supervisi pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, khawatir. Pada awalnya, saya sempat merasa khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasi materi yang ada pada modul ini. Kemudian yang kedua, saya sudah mulai tertarik dan semangat. Setelah mempelajari dan mengeksplorasi konsep secara mandiri, saya mulai tertarik dan semangat untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang coaching untuk supervisi akademik. Setelah itu, saya merasa senang. Saya merasa senang dan mendapatkan pengalaman baru saat mampu melakukan praktik coaching dengan teman CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan yang terakhir, optimis. Saya merasa tertantang dan optimis untuk mengimplementasikannya dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah agar dapat meningkatkan keterampilan coaching. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang sudah baik dan berkembang dalam diri saya setelah mempelajari modul 2.3 ini, yaitu saya menjadi lebih memahami makna coaching dalam konteks supervisi pendidikan, bagaimana cara penerapannya, dan pentingnya melakukan coaching tersebut. Setelah itu,
saya juga mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP dalam praktik coaching dengan menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching, baik dalam peran sebagai coach, coachee, maupun observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki terkait coaching adalah dalam kompetensi mengajukan pertanyaan agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Namun, secara keseluruhan, saya ingin meningkatkan ketiga kompetensi sebagai coach. Karena bagaimana seorang coach akan memberikan pertanyaan berbobot jika tidak mendengarkan secara aktif, dan bagaimana dapat mendengarkan secara aktif jika kita sebagai coach tidak hadir secara penuh. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu melakukan praktik coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun observer. Pada saat coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi agar sesuai dengan prinsip coaching. Saya juga ingin mengoptimalkan kekuatan diri sebagai pendidik atau orang tua dan individu yang dapat menjadi coach bagi orang-orang sekitar agar mampu memberdayakan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya adalah, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, sebagai pendidik dapat memberdayakan dan mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai guru dan performa mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga dalam melakukan hal tersebut diperlukan penerapan coaching untuk supervisi akademik agar ada peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru. Dengan meningkatkannya motivasi dan komitmen diri, maka akan meningkatkan pula kualitas pembelajaran dan kinerja. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh terhadap terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena untuk mewujudkan hal tersebut, seorang guru harus memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memahami kebutuhan belajar dan perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif, melainkan juga karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid serta tercapainya tujuan pembelajaran. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang dihadapi adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Karena fakta di lapangan bahwa kegiatan supervisi diasumsikan sebagai kegiatan observasi penilaian terhadap kinerja guru secara satu arah, di mana hasil penilaian ini dijadikan acuan utama penilaian di akhir tahun sebagai salah satu tugas kepala sekolah. Seharusnya kegiatan supervisi akademik dapat dijadikan ruang untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, yang bisa saya lakukan yakni 1. Menyebarkan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik dan mendemonstrasikan penerapannya kepada komunitas di sekolah.
2. Memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh komunitas di sekolah. 3. Berkomunikasi secara aktif dan intensif dengan rekan sejawat, sehingga ketika menghadapi permasalahan tidak segan untuk melakukan coaching. 4. Meningkatkan kompetensi sebagai coach, sehingga pada saat melakukan coaching dapat mengarahkan coachee untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Dahulu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menilai performa dalam memberikan pembelajaran kepada murid serta kelengkapan administrasi kelas. Tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya pada kala itu, saya hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik dan mengoptimalkan kinerja saya. Pada saat itu pun yang terjadi hanya kegiatan observasi saja, tanpa ada tahapan pra-observasi dan pasca observasi. Sehingga saya pun tidak mengetahui bagaimana refleksi dan umpan balik selama supervisi akademik tersebut. Penerapan di masa mendatang. Saya berharap ke depannya kegiatan supervisi ini menjadi salah satu bagian dalam memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri pada guru dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, memetakan murid dilakukan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid. Begitu pula dengan praktek coaching yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial dan emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dapat dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif. Hal tersebut pun dapat diterapkan saat melakukan coaching, agar dapat tetap fokus dan terwujudnya kehadiran penuh, sehingga dalam proses coaching, coach dapat mengajukan pertanyaan berbobot dan coachee terarah untuk menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya mencari informasi dari internet, kemudian menemukan jurnal yang berjudul Penerapan Coaching untuk Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Supervisi Akademik. Jurnal tersebut diakses pada tanggal 24 Maret 2023. Jurnal tersebut adalah milik Aditya Dwi Putra. Dalam jurnal tersebut tertulis bahwa kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh guru-guru. Kesadaran kepala sekolah ini tentu sangat penting. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Selain itu, keinginan guru-guru muda akan diadakannya supervisi ini. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal. Dengan suasana kebersamaan akan membuat suasana dari supervisi akademik tidak kaku dan akan membuat guru menjadi nyaman. Kesimpulan dan refleksi. Koneksi antar materi. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, memetakan murid dilakukan berdasarkan minat murid, kebutuhan belajar murid, dan profil belajar murid. Pemetaan ini dilakukan agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid.
Begitu pula dengan praktik coaching yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki coach agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, ada beberapa hal yang harus dipahami, yakni 5 KSE, mindfulness, dan well-being. 5 KSE ini dapat digunakan dalam proses coaching bagi coach terhadap coachee agar ada pengendalian diri dan emosi. Mindfulness dapat dilakukan selama proses coaching agar dapat fokus pada yang diceritakan coachee dan mengarahkan coachee pada kondisi well-being setelah melakukan coaching. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam kompetensi coaching dengan alur percakapan Tirta, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan pemetaan terhadap kebutuhan coachee sesuai dengan yang telah dipelajari pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, seorang coach hendaknya memiliki 5 kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengendalikan diri dan menghadirkan mindfulness dalam proses coaching. Selain itu, coach diharapkan mampu mengarahkan coachee pada kondisi well-being sehingga mampu meningkatkan potensi dan menemukan solusi atau rencana atas permasalahan yang dialami dengan bertanggung jawab. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sesuai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran dapat dilihat dari kesamaan tujuan, yakni ingin meningkatkan kompetensi diri. Sebagai guru, meningkatkan kompetensi diri bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran, dengan memiliki keterampilan coaching, kita dapat menuntun potensi yang ada dalam diri murid sesuai dengan kodratnya. Demikianlah presentasi dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.